Audio Jungle. Selamat sore. Pemberitahuan untuk yang kemarin menanyakan pergantian komponen. Jadi agar tidak menjawab satu-satu, saya buatkan videonya. Pergantian komponen bertujuan untuk meningkatkan kualitas, bukan sekedar mengganti. Ingat, bukan sekedar mengganti. Kita ada pergantian itu jelas ada perubahan, yaitu kualitas meningkat, THD-nya menurun, responnya frekuensi akan jadi lebih baik. Karena begini, respon frekuensi itu hanya bisa dilihat dengan simulasi, tidak bisa didengar atau ditebak-tebak ya. Pakai kuping nggak bisa ditebak-tebak kalau respon frekuensi. Dalam arti bukan sekedar suara ya, jadi respon frekuensi dari kemampuan sebuah power ampli itu kan harus pakai alat ukur. Kalau nggak pakai alat ukur tidak bisa, karena hal seperti ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang bisa simulasi. Jadi kalau bisa simulasi tentu akan memahami hal tersebut. Jadi bagi yang tidak paham jangan mendebat, disimak saja. Mendebat bagi orang yang paham. Pergantiannya itu hanya untuk PCB yang versi lama atau yang PCB versi merah, atau yang ciri-cirinya seperti ini. Ciri-cirinya di depan 5200 seperti ini ada BAF 21. Nah, yang ciri-ciri PCB seperti ini yang ada perubahan. Jadi perubahannya saya jelaskan satu persatu agar sampean paham. Proses pertama kita dari bagian power amplinya. Untuk versi yang PCB ada tanda seperti ini. Di sini ada BAF 21. Itu di sini tidak kita pasang, tetapi kita pindah jalur. BAF 21 nya sebentar, kita pindah jalur. Kita pindah jalur di sini. Perhatikan di sini, biar lebih jelas kelihatan. Jadi BAF 21 ini pindah ke sini, dapat dioda FR dan dapat 22K seperti ini masangnya. Perhatikan ini. Dari kaki FR 207 sambung ke 22K seperti ini. Lalu dari bagian jalur bawah ada pemutusan jalur 1. Kita balik. Perhatikan, harus diikuti sampai selesai. Di sini ada pemutusan jalur, perhatikan. Di sini jalurnya diputus, lalu di sini di jember, dari sini ke sini di jember. Untuk posisi yang lain tetap sama seperti jalur PCB awal, sama, tidak ada perubahan. Sudah paham? Kita lanjut ke bagian stepper. Untuk resistor 2K2 bisa pakai 2K7 atau 3K3. Untuk bagian stepper di sini perhatikan, di sini pakainya 33 kilo, di sini pakai 1 kilo, di sini pakai 22 kilo. Lalu pindah ke sini, di sini pakai 47 kilo. Terus di sini pakai yang 1K, di sini bagian negatif pakai 2K2. Terus yang satunya juga pakai 2K2. Yang satu dilepas, yang lain sama nilainya. Untuk Ziner pakai 12 volt 1 watt, 12 volt 1 watt.
Kalau untuk PCB yang versi pertama tidak perlu diputus jalurnya sudah benar, hanya tinggal mengikuti saja sama seperti ini. Untuk C680PF, untuk di sini 330N, 330N, di sini pakainya 22N sampai 47N yang ini. Lalu untuk relay bisa pakai 24, bisa pakai 20 volt DC, 12 DC, tergantung VCC input dari AC yang di protektor sini. Jika pakai 12 volt AC, di sini bisa pakai 12 volt DC. Kalau pakai 17 sampai 18 AC, di sini bisa pakai 24 volt DC. Lalu apa? IC tetap saya pakai 072 karena saya punya kualitas yang sangat bagus IC tersebut. Jadi saya tidak ganti pakai yang lain. Untuk VR bisa pakai mulai dari 100 ohm sampai 500 ohm sampai 1K bisa semua dipakai. Terus untuk bias power ini meskipun biasnya kecil, ini dijamin tidak akan serak. Sorry kurang fokus kameranya. Lalu untuk standarnya bias itu 0,35 sampai 0,40 ya untuk power ini, yaitu di basis final. Setiap basis dicek semua. Terus untuk tegangan DC di sini bisa pakai medium volt, high volt. Di sini medium volt, high volt. Ini mampu sampai 100 AC dari trafo, yaitu sekitar 140 volt DC. Wattnya bisa 1400 watt di 4 ohm. Jadi perubahan pada komponen itu meningkatkan kualitas frekuensi, yaitu jangkauan frekuensinya lebih bagus, lebih tinggi, lalu respons tapernya lebih bagus, lalu THD nya lebih kecil daripada yang kemarin. Sebenarnya versi yang kemarin itu juga tetap bisa dipakai, hanya kualitasnya kan berbeda. Jadi ini ada peningkatan kualitas, kita informasikan karena sebuah kualitas dari produk saya itu juga menjadi tanggung jawab saya. Jadi jika ada perubahan yang lebih bagus ya tetap akan saya sampaikan. Untuk perubahan frekuensinya itu sebenarnya hanya di frekuensi lebih tinggi dia mampu merespon, karena itu saya berbicara berdasarkan simulasi ya. Jadi tanpa simulasi kita tidak bisa berbicara seperti itu. Nanti kalau kita asal bicara, ada orang yang lebih pinter lalu menonton channel kita, nanti ditertawakan orang. Nah di situ kita bisa dinilai asal bicara atau bicara pakai data, kan seperti itu. Jadi saya kalau nggak pakai data juga nggak berani berbicara. Kalau pengalaman saja itu belum cukup, bos. Pengalaman banyak itu tidak bisa menebak sebuah ukuran atau software simulasi, nggak bisa ditebak. Seperti itu, jadi Anda paham ya. Karena saya tegaskan power class itu tetap terbaik menurut saya pribadi. Kalau menurut Anda nggak baik, ya silahkan saja, sah-sah saja. Menurut saya kelasnya tetap terbaik untuk daya besar ya. Saya sudah simulasikan kelas ini, kelas itu. Jadi tidak perlu ada yang tersinggung, karena itu tidak menyinggung, karena itu hanya menurut saya pribadi dan sampean tidak perlu mempercayainya. Tetapi saya berbicara seperti itu ya juga saya punya data. Nah seperti itu. Tetap terbaik bagi saya. Kalau bagi kalian nggak baik itu ya jangan sampai ini itu biasa-biasa saja. Beda pendapat itu adalah hal yang wajar. Tetapi beda pendapat kalau nggak punya data ya perlu diragukan. Untuk perubahan yang lain apa ya? Perubahan yang lain tidak ada. Oh ini, di sini pakai 39 kilo. Di sini tulisan di PCB 33 kilo, pakai 39 kilo. Cukup seperti ini. Untuk dioda MOR MOSFET saya jamin di toko saya original semua.
Pakai 4 set, pakai MJL suaranya akan lebih